Coba bayangin aja ada seorang anak kecil yang tinggal di pelosok desa yang jauh dari mana-mana, tapi dia punya niat dan tekad untuk bisa pintar dengan harus menempuh puluhan kilometer hanya untuk mencapai sekolah dengan jalan kaki. Sepertinya benar petikan dari salah satu puisi karya Taufik Ismail ini. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Sementara di sisi lain ada siswa yang hidup di kota besar dengan fasilitas lengkap, tapi kehilangan makna belajar atau malah ada yang lebih suka joget-joget. Inilah potret nyata dunia pendidikan kita, penuh kontras dan tantangan. Kenapa di negara sebesar Indonesia yang katanya modern, tapi masih ada aja anak yang belajar tanpa meja, tanpa listrik. Bahkan satu guru bisa mengajar sekaligus 2 kelas. Bahkan 6 kelas. Di era digital 4.0 harusnya pertanyaan ini tidak lagi relevan. Tapi realitanya masih sangat nyata. Lantas seperti apa sih kondisi pendidikan tanah air? Yuk kita diskusi bareng. Kamu tinggal tulis aja apa sih keresahan kamu tentang dunia pendidikan kita di kolom deskripsi di bawah ini. Atau kalau kamu suka sama tema kali ini, kamu bisa klik like dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari saya. Sudah jadi rahasia umum kalau ternyata ada banyak faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin melempem. Masa? Dari sarana fisik, kayak gedung sekolah rusak, buku di perpustakaan nggak lengkap, laboratorium nggak sesuai standar, pemakaian teknologi informasi yang kurang up to date, dan lain sebagainya. Gak cuma itu, rendahnya kesejahteraan guru juga punya peran penting dalam membuat semakin rendahnya kualitas pendidikan kita. Dengan pendapatan yang rendah di bawah upah standar yang berlaku di suatu wilayah, membuat sebagian guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Terus gimana dong solusinya biar sistem pendidikan kita melesat dan gak melempem lagi? Salah satunya dengan solusi sistemik, yaitu sebuah solusi dengan mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, bukan hanya satu aspek saja, tapi dengan memperhatikan keterkaitan antar komponen seperti kebijakan, pendanaan, kurikulum, tenaga pendidik, infrastruktur sampai dengan partisipasi masyarakat. Selama ini pembenahan pendidikan di Indonesia cenderung bersifat reaktif, padahal harusnya holistik atau secara dari hulu ke hilir. Bayangin aja kurikulum yang gonta-ganti, guru dituntut adaptif tanpa pelatihan yang memadai, dan kebijakan seringkali tidak melihat realitas di lapangan. Sistem pendidikan ini beneran tambal sulam. Banyak yang bilang ini sudah takdir, padahal takdir tidak datang tanpa usaha. Dan Allah menjawab, Allah sudah memberikan hukum alam, sunatullah untuk mewujudkan keinginan kita. Tapi malah kita abaikan dan berharap keajaiban. Terus langkah sistemiknya gimana? Menurut saya ada 4 cara. Pertama, redesign kurikulum yang kontekstual. Merasa nggak sih kalau kurikulum nasional itu terlalu sentralistik dan seragam? Saya sih merasa. Kita ambil contoh, siswa di pedalaman misalnya, Papua. Nggak bisa disamakan pendekatan dan belajar dengan siswa di Jakarta. Contoh pelajaran fisika, siswa di sana harus belajar tentang cara mengukur cepat rambat bunyi di udara dengan tabung resonansi. Padahal mereka belum pernah masuk ke laboratorium. Nah loh, saya juga bingung. Jadi solusinya gimana biar tidak sentralistik? Solusinya kurikulum nasional memang disusun sebagai kerangka besar. Tapi adaptasi lokal harus diberikan seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah. Langkah kedua yaitu dengan reformasi rekrutmen dan pelatihan guru. Kita percaya kalau guru adalah aktor utama pendidikan, tapi ternyata banyak guru yang datang karena kepepet ekonomi. Mengajar bukan lagi panggilan hati tapi cuma jadi sebatas cari gaji. Terus solusinya? Sistem seleksi guru harus diperketat dengan mengacu pada keterampilan mengajar dan mendidik sang aktor pendidikan dan karakter moral.
Jadi, jangan cuma seleksi di administrasi. Pelatihan berbasis praktek juga harus jadi bagian dari sistem. Yang ketiga, digitalisasi berkeadilan. Sekolah berbasis digital. Keren ya kedengarannya, tapi program digitalisasi ini sering banget tidak mempertimbangkan kesiapan infrastruktur. Tablet, laptop, handphone dikirim ke sekolah demi menggaungkan proyek digital. Tapi kenyataannya jaringan tidak tersedia. Akibatnya alat itu cuma jadi hiasan di sekolah. Langkah keempat adalah dengan desentralisasi anggaran dan pengambilan keputusan. Pernah dengar nggak sih kata desentralisasi? Desentralisasi anggaran alias penyerahan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam hal ini soal anggaran pendidikan kayaknya memang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan. Karena yang paling paham masing-masing sekolah kan kepala sekolah dan jajarannya itu sendiri. Asal yang penting kepala sekolahnya mesti jujur dan amanah. Jangan sampai ada dana yang di markup. Berikan otonomi yang lebih besar kepada kepala sekolah dalam pengelolaan anggaran dan program dengan transparansi dan akuntabilitas lewat sistem audit. Memang salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu negara adalah dengan melihat kualitas pendidikan formalnya. Karena pendidikan bisa mencerminkan tingkah laku, sikap, sifat masyarakatnya lewat penerapan ilmu di kehidupan sehari-hari. Setiap hari manusia berproses dan berusaha menjadi lebih baik. Kalau kita boleh saja menoleh ke belakang, ternyata tidak cuma mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang meluncurkan kebijakan-kebijakan mengubah sistem pendidikan Indonesia. Kebijakan yang paling viral saat itu, beliau menghapuskan sistem ujian nasional dan digantikan dengan asesmen nasional. Tentu hal ini lumayan dadakan sih bagi pengajar karena beberapa guru belum punya persiapan matang untuk menghadapi asesmen nasional tadi. Jadinya persiapan pun terburu-buru dan hasilnya pun kurang maksimal. Selain Nadiem Makarim, ada juga Anies Baswedan yang mempopulerkan gerakan Indonesia Mengajar dan mendorong semangat guru sebagai penggerak perubahan. Saat kepemimpinannya, Anies tidak terlalu banyak menuai polemik. Satu hal yang paling diingat adalah ketika ujian nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan seorang siswa. Penilaian siswa diserahkan ke sekolah berdasarkan rapor, sikap, dan ujian sekolah yang tujuannya sebagai alat pemetaan mutu pendidikan. Lantas, apakah strategi ini berhasil? Jawabannya, berhasil tapi baru sebagian. Masih perlu waktu pendampingan dan reformasi ekosistem yang menyeluruh supaya sistem pendidikan kita bisa lebih berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman. Baru-baru ini, seorang public figure kita, Maudy Ayunda, artis yang dikenal bukan hanya karena bakat seni tapi juga karena prestasi akademiknya ini, mengungkapkan sebuah opini tentang perubahan sistem pendidikan yang menurut saya berpotensi menjadi polemik. Lulusan Oxford dan Stanford University yang pernah ditunjuk jadi juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Indonesia bilang begini, bahwa sistem pendidikan di Indonesia sebaiknya mengurangi penggunaan soal pilihan ganda dan lebih banyak soal dengan opsi terbuka alias esai. Sebenarnya sih nggak ada yang salah dengan opini seorang Maudy Ayunda. Karena pada dasarnya jawaban esai dapat melatih pemikiran kritis siswa. Tapi pertanyaannya apakah realistis? Bisa nggak semua guru di Indonesia punya waktu dan kapasitas untuk membaca tulisan esai dan memberi nilai objektif untuk ratusan siswa? Kalau opini Maudy tadi berangkat dari sistem pendidikan Finlandia yang top banget, ya menurut saya sih wajar. Finlandia memang dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan berkualitas yang punya rasio jumlah guru dan siswa ideal.
Balik lagi ke opini seorang Mahyudi Ayunda, sebenarnya pendapatnya adalah sebuah gagasan reformasi yang progresif dan perlu dipertimbangkan sebagai arah jangka panjang pendidikan nasional. Tapi implementasinya harus realistis dan bertahap dengan tetap memperhatikan kesiapan guru, kurikulum yang adaptif, beban administrasi, penilaian yang adil, keadilan akses dan kualitas pengukuran hasil belajar. Karena mengganti pilihan ganda dengan esai bukan hanya soal format ujian, tapi perubahan paradigma pendidikan dari menghafal kepada berpikir, dan tanpa hal-hal tadi, esai cuma akan menjadi beban tambahan, bukan solusi. Setiap hari, karena semua butuh informasi.